Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Tekno Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai apa itu dan bagaimana itu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baik, langsung saja. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu adalah sebuah komponen yang penting yang digunakan sebagai acuan penilaian dalam kurikulum 2013. Karena salah satu prinsip penilaian pada K13 berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria. Apa itu acuan kriteria? Yaitu acuan yang menetapkan kriteria tertentu dalam penentuan kelulusan peserta didik. Kriteria tersebut dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Lalu berikutnya, KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Sehingga penetapan KKM dilakukan pada awal tahun pembelajaran, ya, bukan di tengah-tengah, bukan apalagi di akhir. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama, ya, dengan catatan karakteristik hampir sama. Di antaranya melalui pertimbangan guru atau forum MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan KKG, kelompok kerja guru secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM. Berikutnya, ini mohon maaf kecoret sedikit ya. Kriteria ketuntasan belajar, setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dengan angka rentang 0 sampai 100. Sehingga nilai KKM dinyatakan angka 0 dengan 100, angka maksimal adalah 100, yaitu KKM ideal 100 ya. Namun target KKM atau ketuntasan belajar nasional diharapkan mencapai minimal 75, secara nasional minimal 75. Hingga satuan pendidikan atau sekolah dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional, di bawah 75, tapi dengan syarat kemudian ditingkatkan secara bertahap. KKM menjadi acuan bersama antara guru, peserta didik, dan orang tua atau wali murid, sehingga nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar. Dalam rapor harus dicantumkan KKM-nya berapa. Nah, berikutnya bagaimana? Apa itu fungsi KKM? Yang pertama, sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Ya. Setiap KD dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan, sehingga ada KKM KD nih. Guru harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar tersebut. Apakah memberikan layanan remedial atau layanan pengayaan. Nah, sehingga kalau belum mencapai KKM di remedi, kalau sudah mencapai KKM maka akan ada pengayaan. Yang kedua, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian. Ya, sehingga setiap KD dan indikator yang ditetapkan dalam KKM harus dicapai dan dikuasai siswa. Dengan demikian, siswa dapat menyiapkan diri, mempersiapkan diri sebelum mengikuti penilaian, sebelum ujian, agar bisa mencapai target KKM tersebut. Ya, sehingga jika tidak tercapai, maka siswa harus mengetahui KD mana sih yang belum tuntas dan memerlukan perbaikan atau remedial. Yang ketiga, KKM merupakan bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Evaluasi keterlaksanaan program pembelajaran sekolah dan juga hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM. Ya, hasil pencapaian kompetensi dasar berdasarkan KKM yang telah ditetapkan perlu dianalisis oleh guru ya, untuk selanjutnya dipetakan kompetensi yang mudah atau yang sulit. Jadi dari KKM itu kompetensi mana yang susah, yang belum tercapai berapa banyak siswa yang belum mencapai, berarti susah ya. Atau ini yang sudah mencapai banyak, berarti ini kompetensi yang mudah. Selain itu, hasil pencapaian KKM juga digunakan untuk menentukan cara perbaikan proses pembelajaran.
refleksi guru, ya, perbaikan bagaimana cara guru mengajar, dan pemenuhan sarpras belajar di sekolah. Barangkali karena ada sarpras yang kurang maka menghambat ketercapaian KKM peserta didik. Yang keempat merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan atau sekolah dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM adalah upaya yang harus dilakukan bersama antara guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Guru melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan juga penilaian. Sedangkan siswa mengupayakan pencapaian KKM dengan cara proaktif, ya, mengikuti kegiatan pembelajaran, ya, mengerjakan seluruh tugas, ya, kemudian berusaha mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian yang bagian orang tua membantu memberikan motivasi kepada siswa, memfasilitasi siswa. Yang terakhir, kepala sekolah berupaya memaksimalkan pemenuhan sarpras pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, fungsi KKM adalah merupakan target satuan pendidikan atau sekolah dalam mencapai kompetensi tiap muatan pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya maksimal untuk melampaui atau melebihi KKM yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM menjadi tolak ukur kinerja satuan pendidikan atau sekolah, ya, dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dapat menjadi indikator kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Jadi masyarakat juga akan melihat KKM-nya tinggi dan semua bisa mencapainya, berarti kualitasnya bagus nih sekolah ini. Nah, jadi masyarakat juga perlu tahu KKM-nya berapa, karena di setiap sekolah, antar sekolah pasti beda KKM muatan pelajaran, apalagi KD-nya. Berikutnya adalah terkait dengan prinsipnya. Ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip KKM adalah penetapan KKM adalah kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara kualitatif, ya, dalam kurung kemampuan akademis siswa, dan kuantitatif, kesepakatan rentang angka. Jadi bisa secara kuali, bisa secara kuanti. Prinsip yang kedua, KKM setiap KD merupakan rata dari indikator pada KD tersebut. Jadi setiap KD ada beberapa indikator. Kemarin Anda sudah belajar bagaimana cara mengembangkan indikator, ya, dari KD indikator. KKM KD adalah rata dari setiap indikator. Yang ketiga, KKM mata pelajaran merupakan rata. Nah, ini KKM muatan pelajaran dari KKM KD, sehingga semuanya berawal dari indikator, dirata menjadi KD dirata menjadi muatan pelajaran dalam satu semester dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa. Yang keempat, indikator adalah acuan pembuatan instrumen penilaian, sehingga yang kelima, setiap indikator memerlukan perbedaan nilai KKM. Bagaimana cara model penetapan KKM, ya? Ada 2 model. Yang pertama, model lebih dari 1. Ya, satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran yang memiliki KKM berbeda. Misalnya KKM IPA 76, Matematika 72, Bahasa Indonesia 74, dan seterusnya. Beda-beda, ya, lebih dari 1. KKM itu juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun muatan pelajarannya, misalkan rumpun MIPA, ya, Matematika dan IPA 73. Artinya Matematika dan IPA KKM-nya 73. Rumpun Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 75. Dan rumpun IPS, ada IPS dan PPKN, KKM-nya 78. Jadi bisa per rumpun, bisa per mata pelajaran. Yang terakhir, yang kedua, model penetapan KKM 1 KKM, yaitu satuan pendidikan dapat memilih 1 KKM untuk semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran dipukul rata. Ya, setelah KKM tiap muatan pelajaran ditentukan, maka KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah. Ya, dengan catatan memilih KKM yang terendah, rata atau modus dari seluruh KKM muatan pelajaran. Lalu, apa saja sih komponen penyusunan KKM? Ada intake, ada kompleksitas, ada daya dukung. Apa itu intake? Intake itu adalah karakteristik peserta didik
yang diketahui dengan memperhatikan kualitas siswa. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan cara beberapa, di antara identifikasi dari tes hasil awal. Tes awal ya, pretest, atau nilai rapot, atau hasil ujian pada jenjang sebelumnya. Intake. Karakter siswa bagi kelas 1 SD misalkan dapat diketahui dari hasil tes awal ya oleh satuan pendidikan atau hasil laporan pembelajaran ketika masih TK. Yang kedua, kompleksitas. Apa itu kompleksitas? Yaitu karakteristik mata pelajaran atau muatan pelajaran. Adalah tingkat kesulitan dari masing-masing muatan pelajaran. Kompleksitas muatan pelajaran dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment mata guru mata pelajaran ya, atau pendapat ahli, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran MGMP atau KKG. Penetapan tingkat kompleksitas mata pelajaran atau muatan pelajaran adalah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Misalkan pengetahuan prasyarat itu sebelum mempelajari KPK FEB, maka pengetahuan prasyaratnya apa? Prasyaratnya siswa sudah menguasai perkalian dan pembagian. Nah, misalkan begitu prasyarat itu. 3, yang terakhir adalah daya dukung, yaitu kondisi satuan pendidikan, kondisi sekolah. Nah, antara lain meliputi kompetensi pendidiknya, guru-gurunya bagaimana, jumlah siswanya dalam satu kelas berapa, predikat akreditasinya apa, dan kelayakan sarana prasarana yang dimiliki sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, terutama untuk mendukung tercapaian KKM. Yang terakhir nih, langkah penentuan KKM. Yang pertama, menghitung jumlah KD setiap muatan pelajaran. Maka ada kemarin pemetaan KD ya. Anda sudah belajar bagaimana cara memetakan KD pada setiap muatan pelajaran pada masing-masing jenjang dalam 1 tahun. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, menentukan intake-nya, menentukan kompleksitasnya, dan menentukan daya dukungnya, sehingga menjadi KKM KD, pengetahuan dan keterampilan. Untuk memudahkan analisis setiap KD, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru. Nah, ini menggunakan skala ini yang disepakati oleh KKG atau MGMP. Yang ketiga, menentukan KKM KD dasar untuk mendapatkan KKM muatan pelajaran. Seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, bahwa KKM muatan pelajaran berasal dari rata KKM KD. Misalkan dalam satu muatan pelajaran ada 5 KD. KD1 73 KKM-nya, KD2 74, KD3 73, 74, dan 73 lagi. Jumlah dibagi 5. Nah, itulah menjadi KKM muatan pelajaran. Yang terakhir, menentukan KKM setiap muatan pelajaran yang didapat dari rata KD tadi. Baik, itu saja yang dapat saya informasikan, saya bagikan mengenai KKM. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.